Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rosifah Malinda. Saya mahasiswi dari Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Teknologi dan Ilmu Kesehatan. Ini adalah tugas pertama saya pada mata kuliah dasar pendidikan kesehatan masyarakat. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan bab pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Oke. Yang pertama, pengertian pencegahan penyakit. Secara umum, pencegahan atau tindakan preventif dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan sebelum suatu peristiwa yang diperkirakan atau diharapkan terjadi, dengan tujuan agar peristiwa tersebut tidak terjadi atau dapat dihindari. Pencegahan ini mencakup langkah-langkah untuk mengantisipasi dan membuat kejadian tertentu menjadi tidak mungkin terjadi melalui tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi pencegahan itu suatu peristiwa yang diperkirakan akan terjadi itu agar tidak terjadi gitu ya. Nah, di sini pencegahan penyakit adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, atau mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan satu atau lebih intervensi yang terbukti efektif menurut Kleinbaum. Jadi pencegahan penyakit itu adalah suatu peristiwa yang diperkirakan atau diharapkan terjadi tadi agar tidak terjadi penyakit gitu. Tindakan pencegahan penyakit dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, pencegahan primer atau primary prevention dilakukan pada fase prepatogenesis, yaitu sebelum proses penyakit terjadi. Jadi di sini prepatogenesis, penyakit belum terjadi ya, atau belum dimulai. Yang kedua, pencegahan sekunder, secondary prevention, dilakukan ketika proses penyakit telah memasuki fase patogenesis. Memasuki berarti baru dimulai seperti itu ya. Mungkin tanda-tandanya adalah munculnya gejala kayak gitu. Yang ketiga, pencegahan tersier atau tertiary prevention, dilakukan pada fase patogenesis di mana proses penyakit sudah berkembang menjadi nyata dan berlanjut. Nah, pada fase patogenesis berarti di sini penyakit itu sudah terjadi. Nah, tahap pencegahannya ini contohnya pemulihan atau rehabilitasi ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya pencegahan primer. Tadi yang pertama adalah health promotion, pembinaan kesehatan. Meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial untuk mencegah penyakit. Ada penyuluhan kesehatan, makanan yang bergizi, perubahan sehat, rekreasi, dan olahraga. Itu yang berkaitan dengan fisik ya. Nah, specific protection yang kedua. Perlindungan khusus, pencegahan spesifik pada individu atau kelompok berisiko tinggi meliputi imunisasi, hygiene perorangan, perlindungan tumbuh kembang anak, sanitasi lingkungan. Jadi ini lebih ke spesifik gitu ya, khusus biasanya terjadi pada anak-anak atau balita. Nih, upaya pencegahan sekunder. Contoh-contohnya di sini melalui general check up, pemeriksaan kesehatan rutin pada setiap individu untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Survei kesehatan, melakukan survei pada kelompok tertentu seperti sekolah, rumah tangga, terutama dalam upaya pemberantasan penyakit menular. Pengawasan obat-obatan, memastikan pengawasan penggunaan obat terlarang ya, mencegah peredaran obat-obatan terlarang atau psikotropika. Kemudian yang ketiga, upaya pencegahan tersier. Ini bertujuan mencegah komplikasi penyakit yang lebih parah, menurunkan risiko cacat,
fisik atau mental, serta meningkatkan kualitas hidup penderita, yaitu meliputi penyempurnaan pengobatan dan perawatan lanjutan, rehabilitasi menyeluruh, baik fisik maupun mental setelah penyembuhan, pengurangan beban sosial penderita untuk mencegah terhentinya pengobatan atau rehabilitasi lanjutan. Nah, mungkin dideteksi dari sini ya, dari pikiran-pikiran, perasaan, kemudian tingkah laku. Yang terakhir mungkin ya, sini ada tingkat pencegahan penyakit. Upaya peningkatan kesehatan bertujuan meningkatkan taraf kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat melalui yang pertama, penyuluhan kesehatan, perbaikan gizi, dan pemantauan pertumbuhan anak. Penyuluhan kesehatan biasanya terjadi di desa-desa. Perbaikan gizi, pemantauan pertumbuhan anak itu biasanya imunisasi seperti itu ya. Yang kedua, perbaikan pertumbuhan kesehatan. Ketiga, penyediaan hiburan kesehatan mental dan sosial. Yang keempat, pendidikan kependudukan, nasihat perkawinan, dan pendidikan seks. Biasanya untuk remaja ya. Dan pengendalian faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Ada juga perlindungan umum dan khusus. Perlindungan bagi kelompok tertentu atau kondisi yang mempengaruhi kesehatan meliputi peningkatan hygiene perorangan dan perlindungan lingkungan. Mungkin di higienisasi gitu ya, hygiene, pembersihan lingkungan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dari penyakit. Pencegahan dampak bahan beracun atau alergen. Dan yang keempat, perlindungan terhadap sumber penyakit. Nah, baik, itu saja dari saya. Ya, sekian. Maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.